Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang syamil, kamil, agama yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam bukan hanya sekedar mengatur ibadah mahdhah kepada Allah seperti salat, puasa, tetapi Islam juga adalah agama yang mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau dalam fikih ada fikih ibadah, maka selain fikih ibadah ada namanya fikih muamalat, fikih ketika kita bersosialisasi, berhubungan dengan sesama manusia. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim, hampir di ujung daripada surah Al-Baqarah, ada satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayat itu bercerita dan menerangkan tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, maka Allah mengatakan faktubuh, catat, buat catatannya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah dua orang laki-laki menjadi saksi daripada akad pinjam meminjam itu. Sampai akhir daripada ayat yang panjang ini bercerita tentang bagaimana Allah mengatur hutang dan piutang. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang kita untuk melakukan transaksi hutang piutang. Bahkan dalam Islam, transaksi meminjamkan uang kepada orang lain adalah dihitung sebagai ihsan, sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong saudara dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ketika kita meminjamkan uang kita kepada saudara kita, maka sesungguhnya kita sedang menolong dia yang sedang memang memerlukan pinjaman uang. Cuman yang menjadi permasalahan pada hari ini jemaah yang dirahmati Allah, tingkat pinjaman di antara kaum muslimin semakin hari semakin besar. Kita lihat bagaimana kasus-kasus pinjol pinjaman online yang semakin marak di media sosial. Korban-korban daripada pinjaman online yang semuanya ini terjadi, pertama, karena gaya hidup yang terlalu konsumtif, tidak tahan menengok teman yang lebih kaya. Teman beli iPhone, beli HP yang lebih canggih, dia pun mau beli HP yang lebih canggih. Tetangga beli kereta baru, dia pingin beli kereta baru. Tetangga beli mobil baru, dia pingin beli mobil baru. Apapun yang dibeli orang, dia mau sama seperti orang lain. Akhirnya uang tak cukup, jalannya adalah pinjaman. Padahal Nabi SAW mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau untuk urusan nikmat, tengok ke bawah. Tengok, kalau kita pada hari ini sudah memakai HP yang sederhana, jangan tengok orang yang pakai iPhone. Jangan tengok orang yang pakai HP Samsung yang bisa dilipat. Kalau itu yang kita tengok, tak ada bersyukurnya kita punya HP pada hari ini. Tapi tengok orang yang mungkin HP-nya lebih jelek dari kita. Kalau kita pada hari ini sudah naik kendaraan roda 2, jangan tengok orang yang naik NMAX, jangan tengok orang yang naik X-Max. Kalau itu yang kita tengok, tak akan pandai kita bersyukur dengan kereta yang sudah Allah kasih pada kita pada hari ini. Kita pakai kendaraan pada hari ini mungkin tidak cantik-cantik kali, tapi ada orang yang mungkin kendaraannya tak secantik, bahkan mungkin tak ada kendaraannya. Oleh karena itu, sifat konsumtif, pingin seperti orang lain, mengakibatkan tingkat pinjaman itu semakin luar biasa dan biasa saja. Walaupun tidak dilarang dalam agama, tetapi ketika itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya pinjaman itu nanti akan melilit leher kita,
Susah kita memikirkan bagaimana memulangkan pinjaman. Apalagi pada hari ini, ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, waktu meminjam uang memelas, waktu meminjam uang sedih betul wajahnya. Tapi begitu ditagih untuk memulangkan uang, begitu ditagih untuk memulangkan uang yang dia pinjam, lebih garang dia daripada kita yang meminjamkan uang. Lebih hebat rasanya dia yang meminjam ketimbang kita yang meminjamkan uang. Marah ditagih, tak terima ditagih. Bahkan tak sedikit pada hari ini kita yang meminjamkan uang makan hati, memikirkan macam mana orang yang minjam itu supaya bisa membalikan uang daripada yang dipinjamnya. Padahal saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah tidak mau ikut menyolatkan jenazah seorang muslim yang Nabi tahu betul kalau si mayit ini masih banyak utangnya sama orang lain. Masih banyak utangnya sama orang lain. Dan ini problem kita umat pada hari ini. Ketika meminjam uang mudah betul, ketika memulangkan berat, bahkan sampai dikejar-kejar, bahkan lari dari uang yang sudah dipinjamnya. Hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengingatkan, wallahi 'anid dain, demi Allah kata Nabi, kalau untuk urusan utang, kalaupun dia kata Nabi hidup kemudian matinya mati syahid, udah mati syahid dihidupkan Allah lagi, mati lagi, matinya pun mati syahid, dihidupkan Allah lagi, mati lagi dan matinya mati syahid. Bayangkan 3 kali dihidupkan Allah dan 3 kali matinya mati syahid. Mati syahid itu mati di medan juang membela agama Allah. Kalau sewajarnya Allah janji orang yang mati syahid itu pasti masuk surga, tapi kata Nabi SAW, kalaupun dia 3 kali mati syahid tapi masih ada utangnya sama orang lain, jangan pernah berharap bisa masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang punya hutang kepada orang lain, segera, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci. Bahkan Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang mampu bayar hutang tapi tak dibayarnya hutangnya, dikejar-kejar, mengelak-ngelak, bawa-bawa lupa pula itu, seolah-olah tak pernah berpinjam sama orang. Maka Allah melaknat orang yang mampu tapi dia tidak mau membayar hutangnya, atau orang yang punya hutang tapi dia menganggap bahwa dia dan berniat tidak mau mengembalikan yang pernah dipinjamnya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi kita pada saat acara pemberangkatan jenazah, selalu keluarga dari ahli musibah, anak daripada si mayit jenazah itu selalu menyampaikan dalam acara pemberangkatan, kalau ayah kami ini ada hutang piutang selama hidup, maka selesai ini urusan itu kepada kami ahli warisnya. Ucapan ini jangan formalitas sambutan pemberangkatan jenazah saja, betul-betul dilaksanakan. Kalau memang ayah kita punya hutang sama orang, dan itu makanya penting sekali mencatatkan hutang dan dikasih tahu kepada anak-anak kita bahwa kita punya hutang, supaya anak-anak kita tahu kalaupun kita meninggal, dan tak ada yang tahu kita kapan meninggal. Ada orang sakit tak mati-mati, tapi ada orang sehat meninggal. Jangan karena kita menganggap aku masih sehat, masih lama lagi mati, tak perlu catat-catat hutang. Catat. Meninggal kita tak diselesaikan anak-anak kita hutang kita, hebat pun solat awak, hebat pun puasa awak, haji, umrah, baca Quran, segala macam ibadah, tak ada cerita masuk surga kalau utang belum dibayarkan orang itu. Makanya kita yang punya anak, yang punya harta, meninggal, maka dalam kajian ilmu faraid, ilmu wawaris, harta belum boleh dibagi sebelum diantaranya selesaikan utang. Maka kita yang punya ayah emak yang sudah meninggal dunia, ketika terjadi pembagian harta waris, yang pertama dilakukan adalah cari
Ada tidak utang ayah emak kita kepada orang lain? Jangan sampai mereka tinggalkan harta warisan yang harusnya kita gunakan untuk membayar hutang-hutang mereka, tapi kita lupa atau kita tidak tahu untuk membayarkannya. Ruh seorang mukmin terkatung-kantung antara langit dan bumi sampai hutang mereka dibayarkan. Bahkan kita jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang meminjam uang sama kita, ditagih tak mau, ditagih lagi tak mau, ditagih bolak-balik tak juga mau bayar. Pilihan kita ada dua. Pertama, kalau kita ikhlas, kita ridha, kita ikhlaskan yang dipinjamnya itu menjadi sedekah, insya Allah jadi pahala sama kita. Tapi kalau seandainya yang dipinjamnya besar, Ustaz, aku pun perlu duitnya, tak ikhlaskanku kalau duit sebanyak itu yang dipinjamnya untuk dia, maka kalau sampai nanti dia tidak membayar, di dunia mungkin dia bisa lari dari kita. Kita laporkan ke polisi, lari dia. Kita laporkan kemana-mana, tak juga mau bayar. Ingat, hidup bukan cuma di dunia, akan ada akhirat. Yang di akhirat tak ada lagi tempat dia untuk lari dari hukum Allah. Pada saat itu kata Nabi SAW, orang-orang yang punya hutang, mereka akan mencari kemana dia dulu berhutang. Dia akan cari dulu si fulan tempat dia berhutang. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, la dinar wa la dirhaman. Tidak lagi dinar, tidak lagi dirham, tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dolar. Pakai apa kita bayar hutang kita pada saat itu di akhirat? Maka kata Nabi, pada saat itu kalian akan membayar hutang kalian dengan pahala amal ibadah kalian. Habis pahala awak. Udahlah pahala awak tak banyak-banyak kali, ibadah awak tak paten-paten kali, ibadah yang tak banyak, pahala yang tak banyak itu pula lah yang akan kita gunakan untuk membayar hutang-hutang kita yang belum kita lunasi selama di dunia. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ibrah yang kita bisa ambil dari khutbah Jumat ini, pertama, syukur atas nikmat Allah. Kalaupun mau meminjam, memang yang sangat-sangat perlu kali, barulah pinjam. Tapi kalau masih bisanya dipada-padakan, pada-padakanlah. Jangan sampai karena konsumtif, menengok orang supaya bisa macam orang dan segala macam, akhirnya tercepit kita membayar bulanannya. Kalau bisa dihindari, hindari sebisa mungkin. Kalaupun harus mengutang, pertama, hindari riba. Dan yang kedua adalah jangan pernah berniat tak mau membayar. Yang ketiga, kalau punya rezeki, segera bayarkan. Kalaupun belum sanggup bayar, menyerah awak, jumpai orangnya. Tak sanggup aku bayar bang, belum ada duitku bang, ku cicil lah bang, minta izin aku bang, ku cicil bang. Jangan sampai sama sekali lari, tak mau menjumpai, tak mau menyampaikan. Dosa. Karena dosa kepada Allah bisa diampunkan Allah dengan banyak istighfar dan taubatan nasuha. Tapi dosa kepada manusia, kalau belum dimaafkan orangnya, tak ada cerita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita orang yang mati punya hutang bisa masuk surga sebelum diikhlaskan oleh orang yang memberikan pinjaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang kita, dan Allah lapangkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur, orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu meminjam-minjam untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.